Halo semuanya, selamat datang di video saya. Di sini saya akan mempresentasikan kepada Anda beberapa materi terkait pendidikan konservasi. Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa soal yang bisa saya jawab, lalu saya presentasikan kepada Anda semua yang sudah saya jawab. Tentunya. Langsung saja kita mulai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tanay Fadil Daniswara dengan NIM 24041400002 dari Prodi Sistem Informasi dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Next, untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan upaya atau tindakan mitigasi bencana untuk bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Jawaban dari saya yaitu untuk mitigasi bencana alam sendiri kita bisa melakukan pencegahan, di mana kita bisa mencegah bencana alam tersebut mulai dari membangun terasering untuk mengurangi longsor, tidak menebang hutan secara ilegal, lalu melakukan reboisasi dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, membuat peta rawan bencana. Di sini tuh mungkin contohnya bisa dari peta rawan bencana longsor, kan biasanya ada tuh peta terkait area yang rawan terkena bencana longsor. Kemudian yang ketiga, memantau informasi terkait bencana melalui elektronik seperti website BMKG. Jadi kita bisa setidaknya mengantisipasi akan adanya bencana yang mungkin terjadi di daerah kita melalui website BMKG. Kemudian ada bencana non alam. Di sini itu kita bisa mempersiapkan masyarakat luas. Nah, lalu yang kedua, mempersiapkan infrastruktur seperti SDM yang mumpuni. Lalu yang ketiga, menyiapkan produk hukum yang memadai untuk mendukung upaya-upaya pencegahan. Ya, lanjut. Kemudian ada bencana sosial. Untuk dari saya sendiri, saya memiliki tiga cara. Yang pertama adalah mendorong peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam memelihara stabilitas ketentraman dan ketertiban. Lalu yang kedua, meningkatkan kinerja aparatur negara. Lalu yang ketiga, mengembangkan supremasi hukum. Mengembangkan supremasi hukum itu sendiri mungkin bisa dari kestabilan hukum dan kekonsistensian hukum, di mana hukum itu bisa diperkuat untuk mencegah bencana-bencana sosial yang ada. Kemudian ada pertanyaan kedua, yaitu apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi pendidikan kebencanaan di Indonesia dan bagaimana solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Berdasarkan research saya, ada beberapa tantangan dalam melakukan implementasi pendidikan kebencanaan di Indonesia. Yang pertama itu, tidak semua pengajar memiliki kemampuan dalam bidang tersebut. Jadi mungkin beberapa pengajar tidak memiliki bidang yang ahli dalam pengetahuan ini, sehingga tidak bisa menyebarluaskan pengetahuan secara efisien. Lalu yang kedua, ketersediaan panduan integrasi dan bahan ajar yang digunakan sebagai sumber belajar. Ya, di sini sebenarnya masih sedikit untuk bahan ajaran terkait bab tersebut, sehingga itu dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pengajar. Lalu yang ketiga, pendanaan pembelajaran. Lanjut, untuk solusinya sendiri mungkin yang pertama adalah meningkatkan kemampuan pengajar. Lalu yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi. Kita bisa mencari ilmu dari media-media elektronik untuk menyebarluaskan pengetahuan mengenai bab tersebut. Lalu yang terakhir, memberikan pendanaan untuk pembelajaran pendidikan kebencanaan. Lalu yang ketiga ada, bagaimana pendapat Anda tentang kearifan lokal dapat berfungsi sebagai alternatif untuk mengurangi risiko bencana di tengah keterbatasan teknologi dalam mitigasi bencana? Berikan contoh konkret bagaimana kearifan lokal telah berperan dalam mengurangi dampak bencana di suatu daerah di Indonesia. Di sini saya sangat setuju akan adanya pendapat mengenai kearifan lokal itu bisa digunakan sebagai alternatif untuk mengurangi bencana di tengah keterbatasan teknologi. Yang pertama itu, mungkin saya di sini akan memberikan contoh, yaitu ini di Sumatera Barat
Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Hal ini membuat masyarakatnya membuat rumah gadang tanpa memakai paku, tapi menggunakan pasak sebagai perekat dan penyambungan kayu. Jadi masyarakat-masyarakat di Sumatera Barat ini bisa mengurangi dampak dari gempa bumi menggunakan rumah gadang. Ya, yang seperti kita tahu rumah gadang itu tidak menggunakan paku tapi menggunakan pasak. Jadi ketika ada gempa bumi, rumah gadang itu cenderung akan bergoyang dan tidak langsung roboh. Lalu yang terakhir ada pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya kearifan lokal dalam menghadapi tantangan bencana alam? Jawaban dari saya sendiri, melalui integrasi program pemerintah, pemberdayaan masyarakat, kampanye kesadaran publik, pendidikan, dan adaptasi dengan teknologi. Jadi, mungkin pemerintah bisa melakukan program pengenalan atau sebuah mungkin webinar ya yang sekarang lebih mudah menjangkau masyarakat luas karena tidak perlu datang langsung, sedangkan bisa melakukan di mana saja melalui web atau aplikasi. Berikut adalah referensi yang saya gunakan, saya menggunakan Gramedia, lalu ada jurnal dari UNES, lalu ada kumparan.com dan Disdik Provinsi Aceh. Menurut saya sumber-sumber ini sudah terpercaya dan jawaban yang diberikan cukup bisa diterima. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bisa menjadi atau bisa menambah wawasan teman-teman semuanya di kemudian hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.